Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, nanti kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa, ya. Tetap semangat ya. Jadi kalau misalnya ibu bilang nanti kayak gitu, jawabnya kayak gitu ya. Semangat pagi anak ibu. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Mantap, berarti anak-anak di sini semangat, jiwa semangatnya sangat besar ya, luar biasa. Nah, kalian mau tahu nggak kenapa ibu kesini? Mau tahu nggak? Mau. Nah, ibu ini kesini, ibu akan memberikan suatu layanan informasi. Jadi, sebelum kita memulai ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Jadi, sebelum berdoa, sebelum supaya kita mendapat keberkahan dan manfaat di layanan ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk lebih jelasnya, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka ibu ada baiknya memperkenalkan diri ibu dulu, walaupun kalian sudah kenal ya. Jadi perkenalkan, nama ibu Siti Ramadhani SPD. Ibu guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Pantai Cermin. Nah, kali ini ibu ada game, ya. Game ini kalian nanti susun per baris menjadi sebuah kalimat, ya. Jadi ibu kasih kalian nanti ke depan 1, 2, 3, 4 ke depan, sambil kalian susun ini nanti menjadi sebuah kalimat. Ya, ibu ya. Ini. Nah, boleh? Waktunya cuma 1 menit. Ayo mulai dari sekarang ke depan semua. Kamu di sini di tengah-tengah. Ayo. Di tengah-tengah. Maju, susun menjadi sebuah kalimat. Rapi ya. Ya, 1, 2, 3, dimulai. 1 menit ya. Ayo dipesan. Udah, bagus. Ini duluan ya. Mana anak ibu? Apa jadinya? Pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas. Jadi, hari ini tema kita membahas tentang pergaulan bebas. Nah, boleh lagi, duduk lagi. Di tempat siapa? Ayo duduk di tempat semula, yang rapi. Yang rapi duduknya, yang rapi. Ya. Nah, yang pertama siap, bagian kelompok 1. Yang bagian 2, kelompok sebelah sini. Selanjutnya, yang ketiga siapa tadi? Kami, Bu. Di sini baru yang tempat ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi sebelum kita masuk ke ini, ibu mau tanya dulu tentang pergaulan bebas. Siapa yang tahu pengertian dari pergaulan bebas? Ayo angkat tangannya. Siapa yang tahu? Nah, silahkan Abang. Apa itu? Perilaku menyimpang yang tidak boleh dikerjakan. Nah, perilaku menyimpang yang tidak boleh dikerjakan. Ada lagi yang lain? Ayo, yang lain. Ada? Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, pergaulan berarti adalah hubungan, pertemanan, kehidupan bermasyarakat. Sedangkan bebas artinya itu adalah yang tidak terikat atau bebas. Tidak terikat dan bebas itu seperti apa maksudnya? Yaitu seperti mereka itu tidak mengikuti norma-norma yang ada. Contohnya seperti apa? Norma agama, kemudian norma hukum, kesusilaan, dan juga kesopanan. Mereka tidak mengikuti itu. Makanya perilaku itu tidak boleh dikerjakan dan akhirnya menyimpang. Salah satunya adalah merokok. Merokok itu penyimpangan yang tidak terlalu parah, tapi kalau diteruskan maka bisa menyimpang ke hal yang lebih parah. Apa itu? Seperti narkoba. Seperti itu. Ini ya, ibu kasih. Nah, ini penjelasannya. Penjelasannya ya, bentar ya. Nah,
Nah, ini dia ya, pergaulan bebas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, pergaulan bebas berarti menjalin pertemanan dan kehidupan bermasyarakat. Yang seperti Ibu bilang tadi. Jadi pergaulan bebas ini tidak boleh kita kerjakan karena apa? Tidak sesuai dengan norma. Seperti itu ya, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya sama kalian, ya. Siapa di sini yang tahu penyebab ataupun faktor yang membuat seseorang itu masuk dalam ranah pergaulan bebas? Ayo. Silakan Pak. Pengaruh di lingkungan. Ada lagi yang angkat tangannya? Silakan. Teman. Pengaruh pada teman. Ada lagi? Ayo. Siapa lagi? Silakan. Pengaruh internet. Pengaruh internet bisa juga. Nah, jadi silakan Kak. Pergaulan luar ya, sama tadi. Pengaruh dari teman. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam ranah pergaulan bebas. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan. Nah, maksudnya itu mereka itu hidup ataupun berinteraksi pada lingkungan yang kurang baik. Contohnya, di lingkungan mereka itu adalah lingkungan yang banyak menggunakan narkoba. Kemudian lingkungan mereka itu banyak yang tidak sekolah. Akhirnya mereka itu banyak yang berpacaran, minuman keras, segala macam. Nah, itu juga yang menyebabkan salah satu faktor pergaulan bebas. Yang kedua itu dari segi pertemanan. Makanya kita sebagai orang yang terdidik, sebagai siswa, kita itu harus bisa melihat teman yang baik itu seperti apa. Teman yang baik itu adalah teman yang mengingatkan kita pada saat kita itu dalam keadaan yang buruk. Misalnya kita stres nih, ya kan? Kita stres. Ada teman, lo mau tahu nggak? Yuk, biar gua ajak lo ke tempat yang senang-senang katanya gitu. Yuk ke klub katanya. Nah, itu adalah contoh teman yang buruk. Kalau teman yang baik, dia itu ketika kita merasakan stres ataupun depresi karena tugas, dia tuh ngajakin kita ke tempat yang baik. Contohnya, aku lagi stres nih. Ya udah yuk kita ke masjid dulu yuk, kita sholat. Kita mohon ampun aja di situ, minta minta kelancaran segala urusan kita. Semoga kita nanti di kelas 3 kita lulus dengan nilai yang bagus. Itu baru teman yang bagus. Nah, seperti ini ya, perhatikan. Ya. Perhatikan ya anak ibu. Nah, ini. Nih, pergaulan bebas biasanya terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama itu adalah salah memilih lingkungan. Yang kedua, salah memilih pertemanan. Dan yang ketiga, rasa penasaran yang tinggi. Nah, anak remaja itu tingkat penasaran itu sangat besar. Dia itu pengen tahunya itu sangat luar biasa dengan hal-hal yang belum pernah dilihatnya. Pengen tahu, dia pengen coba. Kemudian sikap remaja itu adalah sikap yang labil. Ada yang tahu arti dari labil? Angkat tangannya. Nggak ada. Labil itu adalah di mana si siswa ini emosinya itu mudah berganti. Kadang dia mudah menangis, kadang dia mudah tertawa, bahagia gitu. Dibilangkan kayak gini sama mamanya gitu. Kamu ini kenapa sih nilainya rendah? Langsung dia selesai. Berkata, saya ini anak siapa? Kayak gitu. Karena dia merasa frustasi di lingkungan keluarganya, makanya akhirnya dia masuk ke ranah pergaulan bebas seperti itu ya. Kemudian masuk yang selanjutnya. Ibu mau tanya sama kalian ya kan? Faktor lain pergaulan bebas itu terjadi karena apa? Yang pertama itu adalah karena keluarga yang kurang harmonis. Sangat banyak terjadi di sini bahwa beberapa anak di sekolah itu masuk ke ranah pergaulan bebas karenanya hubungan orang tua yang tidak harmonis. Contohnya, ketika di rumah orang tua si ayah dan ibu itu sering bertengkar. Akhirnya dia stres melihat keadaan itu. Akhirnya dia mencari ketenangan lain di luar, yaitu dengan bertemu dengan teman-teman yang tidak baik. Yaitu dengan akhirnya ada yang pelarian minum, ya kan, minuman keras, bahkan sampai ke narkoba kayak gitu. Ya kan anak ibu? Ada lagi yang tahu penyebab lainnya?
keadaan ekonomi. Karena keadaan ekonomi. Nah, keadaan ekonomi juga bisa masukkan anak itu ke dalam lembah pergaulan bebas. Apalagi yang perempuan, ya kan? Yang perempuan ini, contohnya apa, Bu? Kenapa bisa jadi perempuan itu masuk ke pergaulan bebas? Yaitu tentang seks bebas. Apalagi si perempuan ini pacaran dengan cara yang tidak sehat, akhirnya hilanglah dia ke perawanannya. Nah, karena dia merasa sudah tidak berharga dan juga dia butuh ekonomi, nah makanya si anak ini, si siswa ini, kemungkinan dia masuk ke dalam lembah pergaulan bebas, yaitu seks bebas dengan menjual dirinya seperti itu. Itu ya salah satunya ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Kalaupun seandainya ekonomi kita tidak baik, ada baiknya kita harus tetap berusaha mencari jalan yang terbaik. Jangan ambil cari jalan yang mudah. Seperti itu ya anak ibu ya. Ada lagi yang tahu? Ada? Tidak ada? Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tentang akibat. Ya, akibat dari, siapa yang tahu akibat dari pergaulan bebas? Nah, salah satunya adalah merokok. Apalagi? Tawuran. Siapa lagi angkat tangannya? Meningkatkan kriminalitas. Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Kemudian adalah seks bebas, narkotika, kemudian banyaknya pencurian, ada lagi banyak lagi macam-macamnya ya. Jadi anak yang masuk ke dalam ranah pergaulan bebas, mereka itu banyak akibatnya yang diambil mereka, yaitulah seperti itu, masuk dia merokok. Nah, merokok ini memang nampaknya biasa saja, tapi ketika dia memiliki teman yang juga yang lingkungannya tidak baik, ini si teman ini bisa membawa dia ke ranah yang jahat. Contohnya bisa saja jadi pertama rokok, kemudian narkotika, kemudian miras. Tahu miras? Minuman keras. Setelah itu dia sudah tidak ada lagi kesadarannya, norma-norma sudah berkurang, akhirnya dia bisa jadi masuk ke seks bebas. Melihat perempuan rasanya sudah ada nafsu, padahal pakai baju pun bernafsu dia. Itulah dia ya akibat dari pergaulan bebas itu sendiri. Nah, dampak dari pergaulan bebas itu ada dua macam dia. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi pergaulan bebas ini juga memiliki dampak yang positif. Ada yang tahu dampak positifnya apa? Menambah kewaspadaan. Dampak dari pergaulan bebas adalah menambah Kewaspadaan. Kenapa kayak gitu, Abang? Karena bisa waspada bahayanya merokok. Oh, bisa waspada karena bahayanya merokok. Ada lagi yang lain? Dampak positifnya. Nah, dampak positifnya ketika orang masuk ke ranah pergaulan bebas, ya, dia itu merasa dirinya itu bangga. Contoh, misalnya dia baru bertengkar ini sama temannya, tawuran ini ya bertumbuk ya. Kemudian temannya ini kalah. Kemudian ada sisi di dalam hatinya itu ada rasa bangga. Aku bisa mengalahkan dia. Apa itu semua? Itu dari sisi positif yang didapat dia, merasa kesenangan. Kemudian ada lagi di sini ya. Ada di situ ada muncul rasa kepuasan dia. Yang terakhir itu ada menghilangkan rasa stres. Jadi ketika dia merokok, minum narkoba ataupun melakukan seks bebas, dia itu merasa kepuasan. Rasanya stresnya itu hilang. Ketika dia melakukan itu stresnya hilang. Tapi ketika dia sendiri lagi, ya kan, sendiri tidak kumpul dengan temannya, tidak melakukan hal-hal itu, maka dia akan muncul rasa frustasi kembali lagi. Itulah dia. Jadi di sini dia itu hanya rasanya itu sesaat saja, tidak selamanya. Itulah yang positif, dampak positifnya. Nah, dampak negatifnya apa aja dari pergaulan bebas? Ayo angkat tangannya. Ayo Bang, kamu. Apa cepat? Dampak dari pergaulan bebas. Contohnya seperti nilainya rendah, apa lagi? Bolos sekolah. Apa lagi Bang? Kakak sana. Cepat. Contohnya. Hah? Timbul masalah dalam keluarga. Timbul masalah dalam keluarga. Kamu? Ayo. Ada lagi yang tahu? Contohnya lagi dia akan menghidapi penyakit HIV. Kenapa? Misalnya seks bebas nih. Dia tuh entah siapa-siapa aja akhirnya muncul penyakit HIV. Makanya itu harus diperhatikan ya anak ibu. Kemudian apa lagi? Kalau
apotika. Ketika dia tidak bisa membeli obat-obat itu, akhirnya dia mencuri. Ketika ketahuan, apa yang akan terjadi? Masuk penjara. Itulah akibatnya seperti ini ya, anak ibu ya. Nah, ini. Jadi inilah dampak negatif dari pergaulan bebas. Perhatikan ya anak ibu. Nah, ya. Ini tadi dia ya. Ada miras, ada narkotika, ada juga seks bebas ya. Kemudian nih, dampak positifnya tadi ya. Perhatikan, dampak positifnya muncul rasa hebat atau jagoan dalam diri. Ketiga apa? Menghilangkan rasa stres sesaat. Nah, nanti akan muncul dampak yang negatif. Nah, dampak negatif yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan selanjutnya, dan terakhir, mati. Jadi ibu mau tanya, ada di sini yang mau mati? Nah, jadi inilah dia dampak negatif pergaulan bebas. Yang terakhir itu adalah mati. Jadi kalau orang yang masuk ke ranah pergaulan bebas dan dia tidak mau ada perubahan dalam diri dia dan tidak ada keinginan untuk berubah, maka akhirnya adalah mati. Ada yang mau mati ya ibu? Kemudian kalau seandainya dia tidak mau berubah, tidak mau sekolah, ya kan? Apakah masa depannya bisa menjadi gemilang? Apa yang akan terakhir? Akan menjadi sirna. Masa depan yang gemilang itu akan menjadi sirna, ibu. Nah, selanjutnya ibu mau tanya, bagaimana cara kita supaya bisa keluar dari ranah pergaulan bebas itu? Ayo, ada yang tahu? Siapa yang tahu? Bagaimana cara kita bisa keluar dari pergaulan bebas itu? Yang pertama itu adalah, silakan. Benar, tepuk tangan ya. Jadi kunci pertama dalam diri kita itu supaya kita itu bisa keluar ataupun terhindar dari pergaulan bebas itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah ataupun Tuhan, ya kan? Memang bagus ya. Contohnya ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang tahu? Ada lagi yang tahu? Anak ibu? Nah silahkan. Apa itu? Menjauhi teman-teman yang tidak baik. Tepuk tangan ya. Ada lagi? Ayo, ada lagi. Nah, kemudian ada lagi. Jangan malu-malu ya. Apa? Ayo, apa? Contohnya seperti kita harus memiliki semangat yang besar untuk meraih cita-cita. Jadi kalau seandainya kita pengen terhindar dari itu, kita harus punya pemikiran yang besar. Kenapa? Kalau kita punya keinginan untuk merubah sesuatu yang lebih baik, maka kita pengen mengubah itu, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk. Kayak gitu dia. Ya, anak ibu ya. Nah, jadi sudah tahu ya, yang cara kita itu supaya terhindar dari pergaulan bebas itu adalah pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian, apalagi? Meningkatkan semangat dalam diri untuk berubah. Kemudian harus memilih teman yang baik, lingkungan yang baik. Kemudian kita harus yang namanya itu menata ulang kehidupan kita. Seperti itu. Nah, jadi apalah ya, ibu tanya sama siapa ya? Kesimpulan dari layanan ini, ibu mau bertanya sama abang lah. Apalah yang abang dapatkan dari informasi yang ibu berikan? Tentang tidak boleh jadi pergaulan bebas. Nah, tidak boleh masuk ke dalam ranah pergaulan bebas. Ada lagi? Ayo, kamu apa yang kamu dapatkan dari layanan informasi ini? Lebih tahu Jadi apa? memilih teman yang baik. Jam ketiga selesai, jam keempat dimulai. Teman yang baik. Nah, jadi pada intinya kesimpulan dapat kita ambil pada hari ini adalah bahwa kita harus memiliki lingkungan yang baik, pertemanan yang baik. Kemudian kita harus memiliki kedekatan kepada
Tuhan. Dan juga harus memiliki semangat yang tinggi untuk mengejar cita-cita. Kalau itu ada, insya Allah kita akan terhindar dari pergaulan bebas. Sebesar apapun bentuk masalah yang terjadi, kalau kita kembali lagi kepada Tuhan ataupun memiliki kesibukan yang positif, contohnya mengikuti pengajian, pewiritan, berorganisasi yang nilai-nilainya baik, maka kita insya Allah akan terhindar dari pergaulan bebas. Nah, jadi itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga layanan informasi ini bisa bermanfaat untuk kamu dalam mengambil keputusan ya. Nah, jadi kalau seandainya kamu memiliki teman yang mengajarkan hal-hal yang baik, kamu sudah tahu dampak negatif dari pergaulan bebas itu sendiri ya. Jadi jangan sampai sudah dikasih layanan informasi seperti ini, kamu masuk lagi ke sana ya. Jadi harus paham. Layanan informasi ini bertujuan untuk apa? Untuk supaya kalian, si siswa ataupun klien ini mendapat pemahaman informasi dan bisa mengambil keputusan untuk kehidupannya sehari-hari. Jadi dia bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi itu saja. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya Ibu semuanya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.